guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Sunri Tarot. Untuk mereka yang baru mampir ke channel ini, salam perkenalan dari saya dan semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat timeless dan fun reading, iaitu Night Owl atau Night Stalker. Teman-teman, apakah yang dimaksudkan sebagai Night Owl atau Night Stalker ini? Nah, hari ini kita akan cuba menyimak siapakah dia, seseorang yang sering-seringan stalkingin kamu, khususnya di waktu malam, sehingga si dia mengalami kesukaran untuk melelapkan matanya. Ya, kedengaran sangat tidak meyakinkan ya, tetapi pasti ada yang sedang melakukan aktiviti seperti burung hantu yang berjaga di waktu malam untuk stalkingin kamu dan hanya tidur di siang hari. Baiklah teman-teman, tanpa melengahkan waktu, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya ingatkan bahawa readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap bacaan. Baik teman-teman, siapakah dia Night Owl atau Night Stalker ini? Kita cuba tarik energi si burung hantu ini ya. Seseorang yang sering-seringan stalkingin kamu di waktu malam. Baik teman-teman, kita lihatkan bagaimanakah energi si dia. Siapakah dia? Seseorang yang sering-seringan stalkingin kamu di waktu malam. Siapakah dia dan bagaimanakah energi seseorang yang sering-seringan stalking kamu, khususnya di waktu malam? Saya tertarik dua kad teman-teman ya. Di sini ada Five of Cups ataupun Five of Hearts yang menunjukkan seseorang sedang dalam energi penyesalan. Susah hati teman-teman. Ada sesuatu yang dia seperti runsingkan, fikirkan ya. Sesuatu yang membuatkan dia menyesal. Memikirkan mungkin ya kondisi hubungan ini. Saya merasakan dia sangat susah hati. Mungkin membandingkannya dengan trauma percintaan di masa lalu, mungkin sering dikecewakan dan seperti tertanya-tanya mengapakah perkara seperti ini sering berlaku ya. Seperti sesuatu yang berputar-putar, sering dikecewakan, tidak pasti dalam sebuah hubungan dan sering disudutkan dalam hubungan yang complicated. Saya merasakan ada energi menyesal, energi kerinduan. Kerana Five of Heart ini sangat berbeza teman-teman ya. Five of Cups ini sangat berbeza daripada Four of Cups. Four of Cups itu lebih menunjukkan sisi seseorang yang merasakan bosan. Tetapi tidak dengan orang ini. Saya merasakan banyak energi penyesalan. Sesuatu yang tidak dilakukan dengan baik, sesuatu yang tidak dilakukan dengan betul. Orang ini sepertinya menyimpan perasaan yang sangat dalam dengan kamu ya. Kerana saya tertarik dua kad teman-teman ya. Wow, sangat benar ya. King of Heart bersebelahan dengan Five of Heart menunjukkan orang ini benar-benar menyayangi kamu, benar-benar mencintai kamu, tetapi dia pasti dia telah banyak menghampakan, mengecewakan kamu. Saya merasakan beberapa di antara kamu di sini mungkin ya, mungkin tidak semua, sebahagian besar berdiri dengan seseorang yang sudah agak matang dari segi usianya. Nah, orang ini mungkin ya teman-teman ya, dalam lewat 40-an, 50-an ke atas. Orang yang sudah agak berumur dan sangat matang dari segi emosi. Orang ini lebih mengejar sesuatu yang berkenaan perasaan daripada material. Sangat mementingkan hubungan dengan keluarga, dengan kamu, dengan rakan-rakannya. Dia mementingkan pertalian teman-teman. Nah, bersebelahan dengan Five of Heart ini menunjukkan dia benar-benar menyayangi kamu, mengagumi kamu, dan perasaan yang dia miliki untuk kamu ini sangat dalam. Kita lihat lagi ya. Wow, Ten of Clubs ataupun Ten of Wands teman-teman. Saya merasakan saat ini mungkin ada sesuatu yang berat yang dia jalankan. Membuatkan energi pertama ini ya. Penyesalan, merasa dikecewakan, mengecewakan kamu. Dia merasakan begitu berat untuk menjalankan hubungan ini. Seperti ada beban berat yang dia tanggung
Mungkin beberapa di antara dia ini mungkin tulang punggung keluarga, pasangan orang ya, yang perlu mencari nafkah, memberi nafkah, ataupun orang ini sering-seringan dituntut. Dan dia merupakan seseorang yang mempunyai sikap mendahulukan orang lain daripada dirinya. Maka segala beban itu disimpan di dalam hati, tidak diutarakan. Menjalani beban berat ini hampir setiap hari. Mungkin orang ini sedang ada contoh lain seperti hutang piutang yang tidak dilangsai. Apapun masalah itu, sama ada masalah dalaman, internal problems dia, pekerjaan, peribadi dan sebagainya. Kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Yang pasti seperti ada beban yang berat untuk menjalankan hubungan ini dengan kamu. Wow, Six of Wands atau Six of Clubs teman-teman ya. Saya merasakan orang ini ya sangat terinspirasi dengan kamu. Dia mencintai kamu dengan tulus dan merasakan apabila mengenali kamu hadir di dalam hidupnya, dia seperti kembali mendapat dukungannya semula. Sesuatu yang tidak pernah dirasai untuk suatu waktu yang lama. Hilang dukungan dari seseorang, keluarga, pasangan dan sebagainya. Dengan kamu dia merasakan kembali bersemangat, mendapat dukungan, apapun bentuk dukungan yang kamu berikan kepada dia. Dia sangat bangga dapat memiliki kamu. Sekurang-kurangnya kamu hadir dalam hidupnya. Sangat bangga. Orang seperti kamu mungkin ya, exchanging feeling ya, membalas rasa cinta si dia. Dia merasakan sangat berjaya apabila dapat memiliki hati kamu. Nah, mungkin beberapa di antara kamu di sini juga ya, berkenalan ataupun berdealing dengan seseorang yang agak popular, famous, orang yang dikenali ramai. Contoh ya, jika dia tinggal di kampung, satu kampung itu mengenali dia. Mungkin seperti dia penghulu keluarga, penghulu di kampung itu ya. Mungkin satu taman, satu kampung itu mengenali dia. Ataupun di satu kota itu semua orang mengenali dia. Apakah dia orang-orang yang sangat terkemuka, ya? Orang yang sering-seringan mendapat perhatian orang lain. Kemanapun dia pergi, pasti akan ada mata yang memandang. Nah, orang ini juga banyak followers teman-teman. Mungkin ya dia sangat bergiat di media sosial, banyak mempunyai followers ya di media sosial, di Instagram, WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Dan saya merasakan ramai orang mengenali dia. Maka pergerakan orang ini seperti akan berhati-hati ya, kerana jika dia seorang yang popular, dikenali ramai, dia akan menjaga tingkah lakunya, seseorang yang jaim, menjaga image, kerana dia seorang yang terkenal. Nah, kamu sesuaikan ya kondisi ini dengan hubungan kamu masing-masing. Di sini ada King of Diamonds. Nah, kita ada dua king di sini teman-teman ya. Seorang yang sangat bertanggungjawab. Menjalankan pekerjaannya dengan serius. Jika dia ada target dan target itu tidak dapat dikejar, dia tidak akan berhenti di situ saja. Dia mungkin akan mengorbankan perhubungan ini demi mengejar cita-citanya. Kerana kita ada kehadiran dua king di sini, memberi saya gambaran teman-teman ya, seperti jika kamu seorang wanita yang menonton, mungkin ada dua orang cowok di dalam hidup kamu saat ini. Salah seorang mungkin ya pasangan sah, seorang lagi mungkin pihak ketiga atau pasangan orang lain ya. Kerana kedua-dua ini merupakan cowok yang sudah agak matang dari segi usia. Nah, jika kamu seorang lelaki yang menonton, kamu terbalikkan saja. Tidak perlu tertakluk kepada gender ya. Dan saya merasakan orang ini sangat bertanggungjawab, pandai mencari uang. Dari segi keuangan dia sangat mapan. Seorang yang no nonsense, sangat serius dengan pekerjaannya dan sangat mementingkan material, kedudukan, status, reputasi dan sebagainya. Maka saya sudah menarik tadi ya, sebelum kita membuka kad ini, dia seorang yang jaga image. Saya merasakan walaupun dia sudah agak berusia, pakaiannya agak memuaskan ya, pakaian yang rapi ya, seperti orang-orang ternama. Penampilan yang sangat menarik. Walaupun dia seorang yang sudah agak berusia, tetapi dia masih ada aura penarik. Kerana dia seorang yang benar-benar ya tahu bagaimana untuk berkata-kata, untuk menarik perhatian kamu. Berjiwa lembut, menenangkan, orang yang penuh dengan kepastian dari segi emosi, dapat meyakinkan kamu. Begitu teman-teman ya. Dan saya merasakan di sini kerana ada kehadiran dua king yang sudah agak berusia, dua court card teman-teman ya, menunjukkan mungkin ya salah seorang ini pasangan sah kamu, atau kamu berdealing dengan dua orang cowok atau dua orang wanita, salah satu mungkin pihak ketiga. Yang pasti mungkin juga pasangan orang lain. Nah teman-teman, kad yang sama dibuka ya, maka saya akan membaca perkara yang sama.
Baik, di sini kita ada Ten of Spades ataupun ten of Swords ya. Setengah tarot reader akan membacakan ini sebagai Wands, tetapi saya go by the book ya, mengikuti cara yang betul. Ini adalah Ten of Spades, adalah Ten of Swords. Saya merasakan beberapa di antara kamu kini sudah mengakhiri hubungan ini, atau sekurang-kurangnya sudah tidak lagi berkomunikasi, tidak ada pertemuan, atau komunikasi yang semakin hari berkurangan. Hubungan yang bertukar menjadi hubungan yang sangat dingin. Tetapi ya, kerana setiap kad yang negatif ada positifnya. Ten of Swords ataupun Ten of Spades ini menunjukkan ke depannya. Ini adalah penamatan sebuah kitaran, teman-teman. Maksudnya jika hubungan ini sudah berakhir, sepertinya seperti ada pembukaan baru, sesuatu yang sudah ditinggalkan dan bermula kembali. Mungkin beberapa di antara kamu hubungan yang jedah, tidak bertemu dengan orang ini, akhir-akhir ini mungkin bertemu dengan dia kembali. Sama ada secara sengaja ataupun secara tidak sengaja ya. Mungkin bertemu di mall, dan seperti ada reunion. Mungkin ada pertuturan, berbual sedikit dengan orang ini. Tetapi saya lebih melihatkan ya, daripada energi pertama dan Ten of Spades ini ya, orang ini benar-benar merasakan dirinya dikhianati. Nah, jika dia adalah pasangan sah kamu, contoh lain ya, mungkin dia mendapati kamu mengenali orang lain. Ada pihak ketiga di hidup kamu dan dia sudah mengetahui ini. Mungkin dalam diam tidak mengutarakan ini kepada kamu. Nah, di sini banyak energi, teman-teman. Kamu harus sesuaikan dengan kondisi hubungan kamu masing-masing. Apapun yang pasti, dia kecewa. Kad 5 of Heart dan Ten of Spades ini menunjukkan dia sangat menyesal. Ada pengkhianatan yang terjadi di dalam hubungan kamu dan dia. Dia sangat kesal, sangat murung, sangat very down ya, membuatkan dia tidak bermaya, tidak bersemangat dan merasakan hidup ini sudah berakhir. Dia merasakan kamu berkhianat dengan dia. Ataupun sekurang-kurangnya dia merasakan sesuatu yang tidak dijangka, di luar dugaan berlaku di hubungan kamu dan dia. Pengkhianatan. Sesuatu yang membuatkan dia benar-benar ya, seperti dekat the tower, teman-teman ya, benar-benar hancur. Kita akan buka satu kad lagi ya. Kita cuba lihatkan di sini. Eight of Diamonds. Saat ini saya merasakan dia sedang mencari solusi, bekerja keras demi menjaga hubungan baik dengan kamu, ataupun dia mengalihkan ya, energi yang lainnya, dia mengalihkan fokusnya dengan tidak banyak berbual dengan kamu, tidak mengendahkan kamu. Dan apa yang dilakukan, fokuskan kepada pekerjaan. Dengan cara ini dia dapat mengalihkan ya, energi yang kesedihan ini, kemurungan ini, supaya tidak memikirkan kamu. Sengaja mengalihkan fokusnya kepada pekerjaan. Beberapa di antara kamu di sini mungkin ya, di lingkungan pekerjaan yang sama dengan orang ini, mungkin di satu perusahaan, pernah bekerja sama. Apakah dia orang atasan kamu, ataupun apapun itu, teman-teman ya. Mungkin tempat tinggal, bukan tempat tinggal, teman-teman, tempat kerja yang berhampiran, sering berselisih di jalan. Yang pasti pernah bekerja sama dengan orang ini. Dan saat ini apabila dia kecewa, dia cuba alihkan fokusnya ke positive energy ya, mencari solusi. Sementara mencari solusi, dia giat bekerja. Kamu berdiri dengan seorang yang sangat detail. Orang ini tidak ada sesuatu pun yang dia terlepas pandang. Mungkin kamu merasakan, dia tidak memerhati, dia tidak tahulah. This is where you are wrong ya, teman-teman. Tidak ada sesuatu yang terlepas pandang dari orang ini. Jika dia tidak memberitahu, tidak mengutarakan, dia hanya seperti berlagak bodoh ya, agar kamu tidak tahu yang dia tahu segala-galanya. Dia seperti acting stupid, acting silly, agar tidak ketahuan yang dia sebenarnya mengetahui segala sesuatu. Orang yang menggabungkan emosi dan logika and apply it in a practical daily life ya. Saya tidak tahu bagaimana untuk terjemahkan ini, tetapi dia seperti dapat mengimbangi logika dan emosinya dengan begitu baik. Dan seperti saya katakan tadi, tidak ada sesuatu pun ya yang dia terlepas pandang. Dia tahu segala sesuatu tentang kamu. Kamu diperhatikan dengan sangat baik oleh dia. Tetapi dia benar-benar kesal saat ini ya. Baik, di sini ada Six of Spades. Beberapa di antara dia mungkin sedang menjauhkan diri. Mungkin tidak berpisah secara langsung ya. Cuma menjauhkan diri, mendinginkan hubungan ya. Kurang berkomunikasi, tidak ada pertemuan. Tetapi kerana tidak mahu ribet-ribet dengan kamu ya, tidak mahu meributkan lagi hubungan ini, mendiamkan. Sementara dia giat mencari solusi.
Nah teman-teman, untuk mencari tahu dengan lebih tepat lagi, kita cuba lihatkan ya. Saya akan buka 3 kad untuk melihatkan energi hubungan kamu dan dia saat ini ya. Seseorang yang seperti burung hantu, night owl atau stalker yang sering stalkingin kamu khususnya di waktu malam. Nah teman-teman, di sini dia merupakan seorang pekerja keras. Mengapakah dia stalkingin kamu di waktu malam? Mungkin teman-teman ya, mungkin ada beberapa yang berdealing dengan seseorang yang mungkin bekerja di waktu malam dan tidur di siang hari ya. Mungkin pekerjaannya memerlukan dia bekerja ya, bertugas di waktu malam dan hanya tidur di siang hari. Apapun itu teman-teman, kita lihatkan energi hubungan kamu dan dia saat ini. Saya akan buka 3 kad untuk melihatkan bagaimanakah kamu melayan orang ini saat ini. Dan kemudiannya kita akan buka 3 kad lagi untuk melihatkan bagaimanakah cara dia, energi si dia ke kamu di dalam hubungan ini. Kita akan lihatkan dengan jelas ya. Adjacent possibility. Beberapa di antara kamu ya teman-teman ya, lebih memfokuskan kepada mencari jalan keluar atau melihatkan kepada peluang yang ada. Kamu seperti sudah lelah dengan orang ini, dengan koneksi ini, dan kamu cuba membuka peluang lain, memberikan harapan kepada diri kamu dengan melihatkan kepada pintu-pintu lain yang terbuka. Selama ini teman-teman, ada pintu-pintu lain yang terbuka, tapi kamu cenderung tidak mengendahkan ya, kerana kamu begitu fokus dengan orang ini. Mungkin kamu tidak mengendahkan kepada bakat-bakat kamu yang sedia ada, peluang-peluang yang hadir di dalam hidup kamu, tetapi kini kamu lebih memfokuskan kepada sebarang ya, peluang yang ada untuk diri kamu, pintu-pintu yang bakal terbuka. Nah, apa yang membuatkan kamu melakukan penundaan ini sebelum membuka peluang baru? Kerana mungkin beberapa di antara kamu ada ikatan dengan orang ini. Mungkin ada ikatan pernikahan ya, atau ikatan pekerjaan dengan orang ini. You are in contract with this person, harus menamatkan tempoh kontrak dahulu. Nah, ini membuatkan kamu seperti agak sukar bergerak ya untuk maju ke depan. Dan mungkin juga ya, ada ikatan kasih di sini yang membuatkan kamu masih lagi cuba mengimbangi perasaan kamu dengan dia. Sama ada ikatan pernikahan, jikalau ini energi mantan isteri atau suami. Atau kamu cuba mengimbangi ya, segala sesuatu itu jika berkenaan pekerjaan. Mungkin kamu juga jatuh cinta, contohnya dengan bos kamu atau kamu adalah bos dia. Kamu cuba imbangi, bekerja dengan perasaan cinta. Ada keseimbangan. Walaupun ada kalanya ya, ada perkara yang benar-benar menyakitkan hati kamu, tetapi kamu cenderung menutup mata kamu, tidak mahu melihat. Seperti orang Cina suka mengatakan ya, saya tidak ada istilah di bahasa Cina yang mengatakan saya tidak ada mata untuk memandang. Ada perkara yang tidak membuatkan kamu gembira di dalam hubungan ini dan kamu hanya menjalankannya tanpa melihat. Tutup saja mata itu agar hati tidak disakiti. Ada sesuatu yang mungkin orang ini buat kamu cemburu, meragukan perasaan kamu, mungkin dia meremehkan kamu. Maka kerana kamu ada keseimbangan perasaan dengan orang ini, mungkin terikat dengan kontrak pernikahan ataupun kerja, membuatkan kamu tutup mata, menjalankan saja. Begitu teman-teman ya, saya merasakan kamu sudah tidak ada mata lagi untuk memandang, seperti terlalu sakit untuk melihatnya. Nah, ini kondisi kamu kepada orang ini. Kita akan lihat 1 kad lagi ya. Bagaimanakah energi kamu di dalam hubungan ini dengan si dia? Di sini ada 7 chakra Archangel Uriel. Baik teman-teman, saya merasakan saat ini ya, kamu seperti, kerana ini adalah head chakra, crown chakra teman-teman ya, kamu seperti mengalami kesedaran yang sangat tinggi. Akhir-akhir ini kamu seperti mendapat kesedaran, a wake up call, supaya kamu lebih dekat dengan diri kamu, menghargai diri kamu, dan jangan terfokus dengan apa-apa pun, masalah perhubungan, pekerjaan. Kamu mendapat seperti wake up call, kesedaran yang tinggi dari alam semesta untuk mengingatkan kamu, siapakah kamu sebenarnya. Maka ini berbalik kepada kad pertama, membuatkan kamu tergerak ya, untuk melihatkan kepada peluang-peluang lain. Masih ada pintu yang terbuka buat kamu, cuma kamu tidak mengendahkannya. Perhubungan kamu sering-seringan ya, mengecewakan kamu, menghampakan kamu. Ada perasaan seperti kamu ini diduakan oleh orang ini. Ada keraguan yang dia berikan, tetapi entah kenapa ya, pada waktu yang sama dia juga merasakan dikhianati. Nah, ini adalah energi kamu ke dia. Kita akan lihat dengan lebih jauh nanti ya. Tetapi kamu mempunyai kesedaran yang tinggi, kamu mula menggunakan intuisi
dan akal logika kamu bagi mengatasi apakah masalah-masalah yang sedang kamu tempuhi saat ini. Door to value. Nah, kesedaran ini sepertinya membuka peluang kepada mungkin beberapa di antara kamu menggunakan cita-cita sebagai sebuah penghasilan. Contohnya teman-teman, selama ini mungkin kamu seorang yang pandai masak, pandai memainkan alat muzik, tetapi tidak pernah menggunakan bakat itu. Nah, akhir-akhir ini mungkin beberapa di antara kamu mula membuka channel di YouTube dan cuba menggunakan bakat-bakat yang tersimpan yang ada, mungkin channel memasak, memainkan muzik, menyanyi, apa pun itu. Mungkin juga seorang tarot reader yang memberikan kamu sebuah penghasilan. Pintu yang terbuka buat kamu kerana kamu mengalihkan fokus kamu dari orang ini kepada pekerjaan kamu. Maka ini memberi kamu peluang door to adjacent possibility. Banyak pintu yang terbuka yang memberikan kamu possibility yang baik. Banyak peluang yang menanti kamu. Dan sepertinya cita-cita apa pun yang kamu inginkan itu terlaksana. Nah, ada baiknya ketika berlakunya ujian, halangan, rintangan di dalam hubungan, semua ini menguatkan kamu, mengarahkan akal dan minda kamu melakukan sesuatu yang memanfaatkan diri kamu. Ada penghasilan yang baik. Sibuk dengan pekerjaan mungkin beberapa di antara kamu menjalankan perusahaan seperti membuka restoran, salon rambut, salon menjahit, kecantikan, spa kecantikan dan sebagainya. Mungkin juga ada beberapa di antara kamu kini giat melakukan seperti into tourism. Tourism tu apa teman-teman? Pelancongan membawa pelawat-pelawat mungkin dari Malaysia ke Indonesia memperkenalkan destinasi-destinasi yang menarik ke pulau-pulau yang cantik seperti pusat pelancongan. Seperti itu mungkin kamu adalah orang yang kamu tahu orang yang berbicara untuk memperkenalkan pulau ini, bukit ini, danau ini dan sebagainya. Someone who speak in public untuk memperkenalkan pelancongan. Mungkin juga begitu teman-teman, apa sahaja Nah, teman-teman, di sini kita lihatkan pula bagaimanakah energi orang ini ke kamu di dalam hubungan ini. Kita cuba lihatkan kerana di sini dia seperti merasakan sangat menyesal Mungkin beberapa di antara kamu di sini berundur meninggalkan dia, lelah dengan koneksi ini. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang sudah memblokir dia. Tidak mahu berkomunikasi dengan orang ini lagi, tidak mengendahkan dia, sedikit komunikasi dan tidak seperti dulu di awal perhubungan. Dan dia mulai merasakan perubahan sikap kamu. Jika dia pasangan sah kamu, dia mulai merasakan kamu semakin hari semakin dingin You are very cold dengan dia. Seperti kamu sudah tidak bersemangat akan pernikahan ini. Begitu teman-teman Kita lihatkan pula bagaimanakah energi dia ke kamu saat ini di dalam hubungan ini Dan apakah yang mendorong si dia menjadi night owl, burung hantu yang sering-seringan stalkingin kamu khususnya di waktu malam. The garden and the gate. Wow, teman-teman, saya merasakan sebenarnya orang ini dia boleh meninggalkan kamu, pergi, tetapi dia tidak mahu meninggalkan zona nyaman dia kerana ada kenyamanan yang berbunga-bunga bersama dengan kamu. Sebenarnya ada kunci untuk membebaskan dia. Dia boleh pergi, tetapi dia seperti maju mundur dalam hubungan ini dengan kamu. Berbelah bagi. Apakah dia benar-benar harus meninggalkan kamu atau bertahan sahaja? Nah, jika dia bertahan mungkin kerana ada pernikahan ikatan kontrak di antara kamu dengan dia membuatkan dia sangat menghargai pernikahan kamu dengan dia. Nah, jika ini adalah single, janda atau duda, dia masih merasa nyaman dan masih memikirkan apakah dia harus mengambil kunci yang berada yang sedang dipakai di lehernya untuk membuka pintu pagar ini dan keluar atau masih bertahan di taman ini. Dia masih di taman hati kamu. Itu yang saya lihatkan masih bertahan di taman hati kamu. Sementara kamu semakin hari semakin mundur, semakin menghilang, semakin memfokuskan kepada kejayaan kamu, kerjaya kamu, keluarga, anak-anak dan sebagainya. Action. Teman-teman, dia menyedari tidak banyak aksi yang dia berikan kepada kamu dan kini orang yang stalkingin kamu di waktu malam sepertinya sedang mengatur strategi untuk lebih beraksi. Sepertinya ada perbezaan di antara kamu dengan dia. Sama ada perbezaan budaya, usia, agama dan sebagainya Perbezaan itu banyak teman-teman. Dan dia merasakan seperti
dia merasakan dia lack in performance. Seperti ada sesuatu yang kamu harapkan dari dia dan dia kecewakan kamu. Dan apabila dia kecewakan kamu, dia yang merasa kecewa. Kerana dia telah menghampakan kamu. Tidak ada banyak aksi dari orang ini. Maka di waktu malam, bila dia tidak tidur, dia memikirkan strategi untuk bertahan di taman hati kamu dan berfikir bagaimana untuk bergerak ke depannya di dalam hubungan ini. Kita buka satu kad lagi. Energi hubungan kamu dan dia. Ini dari pihak dia, teman-teman ya. All tied up. Teman-teman, orang ini ingin beraksi, tetapi buat waktu ini dia seperti diikat oleh pekerjaan, perusahaan atau ada wanita lain di hidupnya. Ada seseorang sama ada orang tua, seseorang tua atau pasangan sahnya. Pihak wanita yang mengikat si dia, yang memantau pergerakannya. Mungkin jika dia tidak mempunyai ibu dan ayah, mungkin ibu dan ayah sudah pergi meninggalkan, mungkin seseorang tua lain seperti makcik, kakak sulungnya. Yang pasti ada sosok seorang perempuan yang seperti mengikat pergerakan dia, memantau pergerakan dia. Dan saat ini dia seperti terikat, tidak banyak boleh bergerak, walaupun hatinya sudah memikirkan untuk beraksi. Dan saya merasakan orang ini agak sibuk mungkin banyak travelling, pekerjaan yang membuatkan dia benar-benar stres seperti dituntut untuk bersama kamu atau pekerjaannya. Dia ada perasaan seperti itu, berbelah bagi, ramai yang memerlukan si dia. Nah, dia harus berlari ke mana? Ke kamu, pasangannya, keluarganya, anak-anak, pekerjaan. Seperti satu badan itu harus berpecah belah, teman-teman. Maka dia merasakan begitu berat beban yang untuk dipikul setiap hari. Bottom of the deck di sini ada financial constraint. Nah, mungkin juga Ten of Spade ini mungkin juga menunjukkan dari sisi lain, jika bukan pengkhianatan, mungkin sedang mengalami fase-fase yang seperti kehilangan uang ataupun kerugian uang yang besar. Mungkin orang ini berinvestasi dan mengalami kerugian yang benar-benar besar atau ditipu oleh kawannya. Mungkin ada kawan yang mendukung sebelum ini yang mengajak dia untuk invest kepada sebuah pelaburan sebagai contoh, dan dia hilang semua uang-uangnya. Nah, financial constraint. Mungkin ada yang mengejar dia untuk menuntut uang-uang yang dihutang. Teman-teman, hidup kita kalau mapan sekalipun, itu bukan selama-lamanya. Jikalau kita tidak wise untuk mengelolakan keuangan kita dengan baik, apa saja boleh berlaku roda keberuntungan itu sentiasa berputar. Di sini orang ini mengalami financial constraint. Nah, ini membuatkan dia jauh lebih berbelah bagi untuk menjalankan hubungan ini, apatah lagi tidak dapat memberikan kamu sebuah kepastian. Sedang rungsing akan kondisi keuangannya. Mungkin ada beberapa yang baru-baru ini saya menangkap energi bangkrut, teman-teman. Dituntut oleh bank, tidak dapat membayar, bankrupt mungkin baru bangkrut atau sekurang-kurangnya ke arah itu. Nah, ini mungkin bukan energi yang akan resonate dengan semua orang, kerana ini pembacaan umum, teman-teman Mungkin ada yang sedang bangkrut atau mengalami kerugian yang benar-benar besar. Baik, teman-teman, kita sudah melihat siapakah dia, seseorang yang stalkingin kamu, khususnya di waktu malam, secara garis besar, energi kamu ke dia dan energi dia ke kamu. Dan kita cuba lihatkan menggunakan ini kad tarot ataupun kad tarot saya yang pertama, teman-teman yang dibelikan, banyak memori dengan kad ini. Sudah disimpan dengan lama. Rider-Waite Tarot original tarot, Rider-Waite Tarot. Jika kamu ingin mempelajari kad-kad tarot ini, mulai dengan RWS Rider-Waite Smith Tarot Deck Ini lebih senang untuk mempelajari sebelum kamu menggunakan kad-kad tarot yang berpelbagai pelbagai gambar-gambar yang luar biasa. Baik, teman-teman, kita lihatkan dengan lebih mendalam. Mengapakah dia stalkingin kamu di malam hari? Saya agak penasaran sebenarnya Kenapa orang ini stalkingin kamu di malam hari? Apakah dia bekerja shift malam? Ada masa yang diluangkan di waktu malam? Mengapa dia stalkingin kamu di waktu malam? Kita lihatkan. Seperti seekor burung hantu, tidak tidur malam, yang kemudiannya mungkin berehat di siang hari. Kita lihatkan. Mengapakah dia stalkingin kamu di waktu malam? Seperti seekor burung hantu yang comel kita lihatkan. Teman-teman, speaking of burung hantu tema ini memfokuskan kepada burung hantu, teman-teman Saya merasakan beberapa di antara kamu berdealing dengan seseorang yang sangat bijaksana.
ada strategi, menggunakan akal dan fikiran, mungkin sedikit manipulasi. Orang yang bijaksana. Oh teman-teman, kamu lihat ya. Kerana di waktu siang hari dia sibuk melakukan sesuatu teman-teman. Mungkin bekerja ya. Maka di malam hari, dia seperti boleh memfokuskan kepada kamu. Kerana ada kepuasan emosi, kegembiraan. Dia merasakan itu adalah waktu yang tepat untuk stalkingin kamu. Apabila orang tidak sedar, tidak ada orang yang nampak, dia akan memantau kamu khususnya di waktu malam, bukan di siang hari. Tanpa matahari ini, kerana di waktu malam dia lebih fokus, seperti seekor burung hantu yang sangat alert ya, kesedaran yang tinggi di waktu malam. Di siang hari saya lebih merasakan dia santai, berehat. Dan dia merasakan ya, sangat bahagia apabila memantau kamu di malam hari. Ada sesuatu yang sepertinya baru-baru ini ya, yang dia dapat tahu. Sesuatu yang memberikan dia sedikit pencerahan mengenai kamu sewaktu dia stalkingin kamu di waktu malam. Nah, ini kedengaran agak aneh teman-teman ya. Tetapi ini energi yang saya tarik ya. Dia tidak melakukan ini di siang hari. Kerana dia merasakan waktu yang tepat untuk stalkingin kamu adalah di waktu malam. Kita lihat lagi teman-teman ya. Mungkin beberapa di antara kamu ataupun si dia mempunyai seorang anak lelaki di sini ya. Jika kamu berdiri dengan seorang janda atau duda, mempunyai seorang anak lelaki. Nah, di sini teman-teman, energi Leo ditarik dengan kuat ya. Seseorang yang mungkin berzodiak Leo, sama ada ini zodiak kamu ataupun zodiak si dia. Kita lihat lagi ya. Wow, teman-teman, Seven of Cups. Orang ini memantau kamu di waktu malam kerana sepertinya orang ini sering-seringan melamunkan kamu, merenungkan kamu, berimajinasi tentang kamu, ada keinginan-keinginan yang seperti dicapai ya, di waktu malam dengan kamu. Dia mungkin banyak berimajinasi tentang kamu di sini, perasaan yang begitu gembira sehingga terbawa-bawa ke dalam mimpi. Saya merasakan kamu sering-seringan hadir di mimpi orang ini. Orang ini memegang hasrat yang sangat besar dengan kamu. Dia sangat gembira dengan kamu dan ada kalanya, entah kenapa ya, jika kamu seorang janda atau duda yang menonton, yang mempunyai anak, dia sering-seringan memikirkan kamu dan juga anak kamu. Mungkin anak kamu mempunyai hubungan yang baik, yang akrab dengan si dia. Atau anak kamu sudah menganggap dia ini seperti uncle, auntie ya, kepada anak kamu. Maka mempunyai hubungan yang akrab. Dan dia sering mengelamunkan kamu di waktu malam. Berhasrat besar dengan kamu teman-teman. Sehingga terbawa ke dalam mimpinya. Banyak yang ingin dia penuhi ya, yang ingin dia penuhi dengan kamu di sini, tetapi lebih ke arah berangan-angan sehingga terbawa ke dalam mimpi. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Ya, beberapa di antara kamu sudah berkeluarga. Maka ini menyukarkan dia untuk memantau, stalkingin kamu di waktu siang. Mungkin ya kamu bersama keluarga, anak-anak, pasangan sah dan sebagainya. Maka dia merasakan saat yang paling tepat untuk melakukan stalkingin ini, memikirkan kamu tanpa ada rasa bersalah, tanpa dipantau oleh orang lain, adalah di waktu malam. Teman-teman di sini menunjukkan dengan kuat ya. Tidak kiralah orang ini, walaupun tema readingan hari ini tertuju kepada night owl ya, seseorang yang memantau kamu khususnya di waktu malam. Saya merasakan kamu dengan dia sering-seringan terkoneksi. Nah, apatah lagi di waktu malam, di keheningan malam yang sangat sunyi dan sepi ya, maka koneksi ini akan lebih kuat. Kamu tahu teman-teman, orang ini di waktu malam sangat berhasrat ya, mengelamun. Alangkah baiknya kamu adalah sebahagian dari keluarganya. Keluarga yang sah, dapat bernikah dengan kamu, mungkin mempunyai anak-anak dengan kamu. Nah, teman-teman, jika ini adalah mantan isteri atau suami ya, seperti kad kontrak ini, saya merasakan pada waktu malam, dia merindukan kamu dan anak-anak yang pernah dikongsi bersama, merindukan momen-momen kebersamaan. Mungkin pernah bercuti ya, ke sebuah tempat yang menarik, ada tasik, ada sungai, membuatkan dia kembali terkoneksi dengan memori itu. Dia masih memantau kamu. Walaupun mungkin ada mantan kamu yang sudah berkeluarga, mungkin ada anak-anak, isteri sendiri, suami sendiri, dia masih memikirkan kamu, anak-anak kamu dengan dia di waktu malam. Begitu teman-teman ya. Jika ini adalah saling single, saya merasakan dia sering melamunkan ya, untuk berkeluarga dengan kamu. Semudah itu teman-teman ya. Berimajinasi kerana kamu seperti memberikan kepuasan kepada si dia.
Saya lebih merasakan dia sangat bahagia dengan kamu, tidak mahu ya kehilangan perasaan bahagia ini. Kerana dengan kamu sepertinya dia merasakan kamu adalah partner yang paling sesuai, yang paling tepat untuk si dia. Kamu seperti orang yang dia cari, orang yang dia inginkan, dan dengan kamu ada perasaan yang begitu nyaman ya, sehingga dia boleh menjadi dirinya sendiri, tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain, dan sepertinya kamu banyak memberikan solusi kepada si dia dalam hubungan ini. Itu yang saya rasakan teman-teman ya. Dan walaupun dia memantau kamu di waktu malam, stalkingin kamu, tetapi sepertinya daripada gambaran kad pertama ini ya, dia juga memikirkan kamu di siang hari. Dia seperti ingin memulakan sesuatu yang baru dengan kamu. Ada keinginan itu. Seperti dari hatinya teman-temannya, dia merasakan ada harapan dengan kamu. Maka dia melamunkan ini di waktu malam. Seperti dia merasakan sayang, rindu. Dan perasaan rindu dan sayang itu sangat kuat ketika di malam hari. Nah, ini membuatkan dia terdorong ya untuk stalkingin kamu di waktu malam. Di keheningan malam, rasa sayang, rasa rindu itu semakin menguat. Ya, sewaktu sunyi sepi, keheningan malam, seperti berganda ya, perasaan ini berganda membuatkan dia tergerak untuk stalkingin kamu di waktu malam. Dia ingin memulakan sesuatu yang baru dengan kamu. Dengan kamu dia merasakan seperti segala-galanya bergerak ke arah yang positif. Semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Saya merasakan dengan kamu teman-temannya, dia boleh bersikap terbuka. Itu yang saya rasakan di sini teman-temannya. Kita akan lihat dengan lebih jauh. Mengapa kasih dia stalkingin kamu khususnya di waktu malam? Saya rasa orang ini memikirkan kamu teman-teman ya. Tidak kiralah malam ataupun pagi ataupun di waktu pagi hari ya, sewaktu terbitnya matahari. Itu kad pertama tadi ya. Saya merasakan dia masih memikirkan kamu. Cuma di waktu malam dia lebih menghabiskan masanya untuk stalkingin. Kita akan lihat lagi ya. Wow. Kerana ada keterikatan teman-teman, kerinduan terhadap kamu. Ada sesuatu yang membuatkan dia galau di waktu malam. Sesuatu seperti insecure ya. Perasaan yang tidak yakin, tidak pasti. Apakah kamu meninggalkan dia? Apakah lewat malam ini kamu keluar dengan orang lain? Apakah kamu online dengan orang lain di waktu malam? Apakah kamu sedang canda tawa dengan orang lain? Nah, ini merunsingkan fikirannya. Kerana sepertinya bersebelahan dengan Ten of Cups menunjukkan ikatan atau koneksi yang kuat di antara kamu dengan dia. Kamu seperti mengikat perasaan orang ini, seperti dia tidak dapat ke mana-mana. Maka jika dia tidak ada aksi, dia akan cuba memantau kamu ya di keheningan malam. Menjadi seekor burung hantu, tidak tidur malam. Orang ini seperti mengalami insomnia, tidak dapat melelapkan matanya dan seperti sering kepikiran tentang kamu. Cuba mencari solusi, takut kamu tinggalkan dia. Apakah kamu sedang online sekarang ini dengan orang lain? Maka dia akan cari tahu ya, sama ada kamu aktif di waktu malam. Ya, mungkin texting dengan orang lain, video call dengan orang lain. Kelihatan kamu sering online. Ataupun pada waktu malam apabila dia sedang chat, dia mendapati kamu mungkin sudah memblokir dia. Ini membuatkan dia lebih penasaran teman-teman ya, ingin cari tahu. Nah, kamu lihat teman-teman, ada pergolakan batin di dalam hatinya. Saya juga merasakan teman-teman, ada sesuatu yang berlaku di antara kamu dan dia. Saya merasakan ada pergaduhan secara langsung ya. Pertelingkahan secara langsung. Mungkin juga melibatkan keluarga kamu atau keluarga dia ataupun orang di sekeliling kamu berdua. Membuatkan dia uring-uringan, di waktu malam tidak dapat tidur, menyesal, sedih, memikirkan isu ini, mengapakah melibatkan begitu ramai orang. Maka dia lebih suka ya teman-teman ya, waktu malam itu dia bersendirian. Tidak ada orang yang mengganggu. Batinnya bergolak ya dengan begitu kencang. Apabila bersebelahan dengan Eight of Swords ini, dia merasakan seperti ingin cari tahu dengan lebih lanjut apa yang sedang kamu lakukan. Apakah kini dia sudah kalah di hubungan ini? Bahawasanya kamu sudah mungkin mendapatkan orang lain, orang yang jauh lebih baik daripada si dia. Seperti ada sebuah persaingan di sini teman-teman ya. Dan saya juga merasakan dia memikirkan kondisi sekarang. Mungkin dia dituntut seperti saya sebutkan awal tadi, dituntut oleh pelbagai pihak. Dan sepertinya orang ini, dia galau di waktu malam kerana dia ingin mengekalkan kedudukannya dengan kamu.
Dia seperti tidak mendapat dukungan kerjasama dari orang sekelilingnya. Mungkin saat ini dia merasakan kamu semakin hari sudah tidak semakin mendukung. Dia kehilangan kamu secara perlahan-lahan, dan ini membuatkan dia pergolakan batin, ya. Dan dia masih mahu bertarung untuk mengekalkan kedudukan dia di hati kamu. Sedang sedih orang ini, teman-teman. Galau, kepikiran, banyak memikirkan kamu. Dan dari segi hatinya, dia masih terikat dengan kamu. Di sini seperti tidak confident, tidak yakin, ya. Apakah kamu masih mencintai dia? Tertanya-tanya. Saya merasakan dia tidak melupakan kamu. Dia bingung, ya, terbelenggu, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa di antara dia saya merasakan mungkin semakin hari semakin kurus, seperti hilang harapan. Dia sukar untuk menerima kondisi sekarang di antara kamu dengan dia. Jika ada perubahan yang ketara, dia merasakan agak sukar untuk berpisah dengan kamu, sukar untuk beradaptasi dengan kondisi baru ini. Perasaan dia, teman-teman, sering terbelenggu, ya. Dan dia cuba menyibukkan hari-harinya dengan bekerja. Kerana dia orang yang sangat sensitif, teman-teman. Mudah terasa, ya. Mudah tersinggung. Maka dia benar-benar kecewa, ya. Ini kad 8 of Swords dan 5 of Wands. Jika digabungkan dengan 10 of Spades ini, ya, jelas kelihatan, ya, seseorang yang sangat sensitif yang merasakan dia dikhianati. Kita lihat lagi, ya. Nah, teman-teman, kamu lihat The High Priestess. Mungkin beberapa di antara kamu berdiri dengan seorang yang sama, ada berzodiak Leo atau Cancer terkuat di sini. Dia memendam kelukaan ini. Dia merahsiakan, ya. Segala pergolakan batin yang dia rasakan, dia sembunyikan. Dia cuba mendengarkan intuisi dia dan tidak banyak ngomong dengan kamu, ya, tidak banyak obrolan, tidak banyak berbual dengan kamu. It's like a minimized conversation, mendiamkan diri. Perbualan yang sangat minimal. Orang ini belum move on, takut kehilangan kamu. Ada keraguan di hatinya dan dia pendamkan saja, ya. Jika saat ini dia sedang kehilangan dukungan dari kamu, dia pendamkan saja. Dia tidak menunjukkan sisi yang dia benar-benar dalam posisi seperti ini, terbelenggu, ya, merasakan dirinya dikhianati. Dia tidak menunjukkan sisi ini dengan kamu. Dia hanya memendamkan saja. Saya juga merasakan beberapa di antara kamu mungkin terlibat di dalam perhubungan cinta yang sangat kompleks, ya. Complicated relationship, perbezaan agama, usia. Cinta yang bersegi-segi, cinta yang sembunyi-sembunyi, ya. Cinta terlarang, teman-teman. Saya merasakan ada hubungan yang benar-benar tidak sepatutnya berlaku, ya. Tetapi kamu tahu, ya, teman-teman, soal hati dan perasaan ini agak sukar untuk dikawal ada kalanya, ya. Ada kalanya cinta itu datang tanpa diundang, ya. Ini membuatkan dia seperti mendiamkan, ya. Rasa dituntut, hilang dukungan, pergolakan batinnya, dipendamkan saja. Kamu tidak mungkin akan melihat ketika dia menangis. Kamu tidak mungkin akan melihat atau menebak perasaannya. Kerana dia akan menyembunyikan ini semua dengan baik. Kita lihat lagi, ya. Memang di waktu malam, teman-teman, ya, lebih ketara orang ini stalkingin kamu. Kerana orang ini merupakan orang yang sangat misterius, sukar ditebak. Nah, apabila orang misterius, seseorang ini sangat misterius, sukar ditebak, dan kamu berdiri dengan orang seperti ini, percayalah, teman-teman, orang seperti ini memang tidak tidur di waktu malam. Sering berjaga di waktu malam, sama ada pekerjaannya yang membuatkan dia berjaga di waktu malam, ya, shift malam, ataupun dia memang tidur lambat, teman-teman. Dia memang orang yang tidak tidur awal, ya. Memang seekor burung hantu yang berjaga di waktu malam. Nah, ini adalah sepertinya momen yang paling aktif bagi si dia untuk stalkingin kamu secara diam, ya. The High Priestess, Cancer hadir dengan kuat. Di sini ada 6 of Swords. Kamu sepertinya mendapat kad ini 2 kali, ya. Teman-teman, saya merasakan, ya, saat ini dia ingin berdamai dengan kamu. Dia cuba memikirkan cara ke depannya. Stalkingin kamu di waktu malam untuk mencari cara, momen yang tepat untuk datang berdamai dengan kamu. Ada keinginan untuk beraksi ke depannya. Untuk datang supaya dapat memaintain, ya, mengekalkan hubungan yang harmonis dan kembali berdamai dengan kamu. Sekurang-kurangnya datang untuk meminta maaf. Dia tidak mahu, teman-teman, jika hubungan kamu dengan dia terus-terusan seperti ini, ya. Seperti ada pergolakan batin, ya, kekecewaan, kamu mulai move on. Dia tidak mahu seperti ini. Dia mahu mendamaikan situasi.
Nah, kamu lihat ya, beberapa di antara kamu mungkin berdealing ya, tidak semua. Kerana dari awal tadi saya menangkap energi seseorang yang sudah agak berusia. Mungkin ada sebahagian kecil yang berdealing dengan seorang yang jauh lebih muda dari kamu. Dia ingin datang mendapatkan perhatian kamu kembali dan ingin meminta maaf. Ada satu pemberian yang ingin dia berikan kepada kamu, tetapi dia masih memikirkan ini. Stalkingin kamu di waktu malam memberikan dia kenyamanan, ketenangan fikiran. Apakah yang harus dilakukan dengan baik? Pergerakan dia berhati-hati. Maka di keheningan malam, lebih sesuai untuk dia stalkingin kamu agar dia dapat menyusun strategi itu dengan baik. Ingin datang memulangkan sesuatu, memberikan sesuatu. Itu energi yang saya tangkap ya. Lebih kepada ingin memulangkan sesuatu yang sudah dia ambil dari kamu. I don't know you guys. Itu energi yang saya tarik ya. Teman-teman, dia ingin membuka lembaran baru dengan kamu ke depannya. Dia merasakan selama ini ya, hubungan ini seperti sebuah petualangan ya, adventure. Dan dia masih ingin ya hadir dalam kehidupan kamu. Maka sepertinya ke depan nanti dia akan cuba melawan arus, mengambil risiko. Jika orang sekeliling keluarga tidak mendukung, dia akan mengambil risiko itu untuk mendatangi kamu. Mengambil risiko itu untuk bertemu dengan kamu dan menghadapi apa saja. Walaupun mungkin ya, hubungan ini ke depannya nanti akan sangat berisiko. Tetapi dia tetap akan melawan arus, membuka lembaran baru untuk berdamai dengan kamu, memulangkan sesuatu kepada kamu. Saya tidak pasti teman-teman, mungkin orang ini yang berhutang dengan kamu akan mulai memulangkan ya uang itu secara kecil-kecilan, begitu teman-teman. Mungkin ada uang yang dipinjam dari kamu, dia akan pulangkan sedikit demi sedikit. Atau mungkin ada pemberian yang surprise yang bakal diberikan kepada kamu. Dan dia akan mengambil risiko itu ke depannya. Walaupun hubungan ini sangat kompleks, hubungan yang sangat berisiko dan ada orang keliling yang tidak mendukung. Di saat ini teman-teman, dia masih memantau, mencari jalan, menghabiskan, menyelesaikan apa yang belum dia selesaikan sebelum dia datang ke kamu. Ada ketidakyakinan, keraguan di hatinya. Sama ada dia patut maju dan melakukan ini. Tapi saya lebih merasakan dia bakal ya membuka lembaran baru dengan kamu, night owl ini. Baik teman-teman, di sini energi yang paling kuat adalah Leo, Cancer dan Aquarius ya. Itu adalah zodiak sign yang terkuat. Leo, Cancer, Aquarius. Dan juga ada kehadiran elemen lain seperti Earth element, Capricorn, Taurus, Virgo, Air sign, Gemini, Libra, Aquarius, Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, dan Water sign, Pisces, Cancer, Scorpio ya. Kerana kita ada water sign di atas ini. Baik teman-teman, ini adalah seseorang yang stalkingin kamu, khususnya di waktu malam. Di keheningan malam teman-teman, mungkin juga ya, mungkin jika dia bukan seorang yang sering berjaga di waktu malam, mungkin pekerjaannya, mungkin orang ini kerja malam teman-teman. Apa saja ya, tapi saya tidak merasakan orang ini tidur awal di waktu malam kerana dia seorang yang sensual dan misterius. Maka banyak yang disimpan oleh si dia. Orang yang misteri ini, yang penuh dengan misteri ini, tingkah laku mereka juga agak misteri teman-teman. Tidak akan tidur awal ya. Banyak yang harus dilakukan, banyak yang harus difikirkan, khususnya di waktu malam. Begitu teman-teman ya. Kita akan lihatkan apakah yang dia ingin wujudkan ke depannya dengan kamu, atau sekurang-kurangnya apakah yang dia inginkan dengan kamu ke depannya nanti. Kita akan cuba gunakan Romance Angel card ini dan lihatkan ya, apakah yang dia inginkan dari kamu ke depannya. Deception. Teman-teman, saya merasakannya ke depannya nanti, jika orang ini hadir di hadapan kamu, dia masih akan memakai topeng ini. Mungkin masih akan berbohong akan perasaannya, akan sesuatu ya yang mungkin dia tidak mahu kamu tahu jika dia sedang ke arah bangkrut contohnya. Dia mungkin akan berbohong lagi ke depannya, hanya untuk menjaga hati, seperti terpaksa berbohong ya. Atau sekurang-kurangnya, jika dia hadir, dia akan memakai topeng, tidak menunjukkan perasaan sebenar dia ke kamu. Jika ini adalah cinta sembunyi-sembunyi, cinta terlarang, dia memastikan ya, yang kamu tidak akan melihat yang dia sebenarnya sudah lama jatuh cinta dengan kamu, tidak pernah move on, hanya berpasrah dan menunggu momen yang tepat. Kedepannya masih ada kebohongan ya, seperti menutupi perasaan, dan jika dia minder dengan kondisi keuangannya,
atau ada sesuatu yang tidak baik berlaku di kehidupannya, dia akan cuba berbohong demi menjaga reputasinya dengan kamu. Kamu jelas di sini ya, demi menjaga image, menjaga reputasinya, dia tidak akan memberitahu kamu apa yang benar-benar terjadi. Itu yang akan bakal berlaku ke depannya. Calling in your soulmate. Teman-teman, saya merasakan dia mempunyai perasaan atau semangat yang kuat ya untuk mewujudkan kamu sebagai soulmate-nya. Affirmation, teman-teman. Ingin memanifestasikan kamu kembali di dalam hidupnya. Seperti energy the Fool tadi, membuka lembaran baru kerana dia yakin ya. Kenapa dia stalkingin kamu di waktu malam? Mengapakah dia membuang waktu seperti itu? Kerana dia yakin kamu orang yang tepat. Kehadiran kad The Sun ini tadi ya, energy Leo ini, sudah menjelaskan ya, dia pasti kamu orang yang tepat untuk si dia. Dia tidak mahu berpaling ke lain hati. Maka jika ada celah, sama ada di waktu malam ataupun di waktu siang hari, dia pasti akan memantau kamu. Kita lihat lagi ya. New love. Nah, di sini teman-teman ada dua energi yang berbeza. Sama ada ini produk lama yang bakal datang membuka lembaran baru, cinta baru, atau ke depannya nanti, mungkin beberapa di antara kamu agak lelah dengan dia dan kamu mungkin berpeluang ya kerana kad kamu tadi ada adjacent possibility menunjukkan mungkin kamu bertemu dengan orang baru. Nah, ini is a good news untuk kamu teman-teman. Di sini sekurang-kurangnya kamu ada dua pilihan. Sama ada masih menerima orang ini atau membuka hati kamu untuk orang baru. Ini benar-benar berita yang baik teman-teman ya. Ini terpulang kepada hati masing-masing. Jika kamu benar-benar mencintai orang ini, walaupun hubungan ini melelahkan, dia banyak menghampakan, mengecewakan kamu, terpulang kepada kamu untuk memberikan dia peluang untuk membuka sebuah cinta baru. Tetapi saya merasakan di sini, kamu diberikan dua option dari alam semesta. Ini adalah buah daripada kesabaran kamu ya. Saya merasakan alam semesta membuka adjacent possibility, pintu-pintu lain yang bakal terbuka untuk kamu. Sama ada kedatangan orang ini diterima ataupun akan ada cinta baru. Bottom of the deck di sini ada codependency. Nah, sepertinya teman-teman ya, kamu dengan orang lama ini, produk lama ini, jika dia orang lama, masih ada keterikatan di antara satu sama lain. Seperti saya sebutkan tadi ya, kontrak, sama ada ikatan pekerjaan atau masih ada ikatan pernikahan di antara satu sama lain. Kita lihatkan teman-teman, apakah pesanan-pesanan yang ingin dia berikan kepada kamu melalui pembacaan hari ini. Ini adalah kata-kata dari hatinya. Seseorang yang sering-seringan stalkingin kamu khususnya di waktu malam. Kita lihatkan teman-teman ya, apakah yang ingin dia ceritakan atau sampaikan kepada kamu melalui pembacaan hari ini. I am so confused. Teman-teman, ini sama dengan Eight of Swords tadi ya. Kebingungan, terbelenggu. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka, jalan terbaik adalah stalkingin kamu di keheningan malam ya. Di waktu malam tanpa ada orang memantaunya. Kerana dia begitu terbelenggu dan confused, kebingungan, lebih baik memantau kamu di waktu malam tanpa dilihatkan oleh orang lain ya. I'm so sorry, but I really love you. Nah, ini adalah pengakuan dari si dia. Dia memohon maaf teman-teman. Banyak mengecewakan, menghampakan kamu, tetapi dia sangat mencintai kamu. Dia sebenarnya sangat mencintai kamu, walaupun dia tahu ya, dia banyak menyakiti kamu di sini. Saya merasakan beberapa di antara kamu benar-benar disakiti oleh orang ini sehingga kamu berundur dan dia menyedari ya. Maka dia merasakan sebuah pengkhianatan seperti dirinya bakal kehilangan kamu. Tidak ada apa yang dapat dilakukan teman-teman selain stalkingin kamu di waktu malam. I love you so much, but I keep running away from you and I don't understand why myself. Nah, orang ini mungkin takutkan komitmen, takut dituntut ya. Dia mencintai kamu tetapi sering menghindar dari kamu dan ada kalanya, nah kamu lihat ya, saya letakkan kad ini di bawah I am so confused. Di sini juga menunjukkannya I don't understand myself. Orang ini memang benar-benar bingung ya. Seperti mungkin dia merasakan cinta yang kuat dengan kamu dan dia masih berproses. Tidak tahu ya, apakah ini perasaan yang benar-benar wujud ataupun sebatas sebuah ilusi. Dia seperti mabuk cinta di sini teman-teman. Itu yang saya rasakan ya, membuatkan dia begitu bingung, maka hanya memantau kamu di waktu malam. I hope one day I can be the one that you need. Dia sangat berharap ke depannya nanti, dia menjadi seseorang yang benar-benar kamu inginkan. Bukan saja seseorang yang kamu mahu, tetapi benar-benar seseorang yang kamu inginkan. Nah teman-teman, kemahuan dan keinginan itu adalah seperti you want and you need. Dia ingin menjadi orang yang kamu inginkan, bukan hanya orang yang kamu mahu. Seorang yang berguna ke depannya nanti. Dia merasakan ingin menjadi seorang yang berguna di dalam hidup kamu.
Mungkin orang ini banyak mengecewakan kamu ya. Sebelum ini menjadi orang yang tidak berguna. Mungkin ada perkara-perkara yang tidak dilakukan dengan baik. Maka kad pertama menunjukkan energi penyesalan yang agak besar ya dari orang ini. Bottom of the deck, I feel so guilty. Nah, kamu lihat ya. Saya merasakan begitu bersalah. Please stop treating me so kindly. Apatah lagi kamu melayan dia dengan baik ya. Mungkin beberapa di antara kamu sudah memaafkan, mengikhlaskan. Bukan itu saja, kamu juga mendoakan kebahagiaan dia. Ini membuatkan dia merasakan begitu rasa bersalah. Tidak tahu bagaimana untuk membalas kebaikan kamu ini ya. Kamu bukan saja dikecewakan oleh si dia, tetapi kamu juga tidak membalasnya dengan cara yang tidak baik. Walaupun dia tidak melayan kamu dengan baik, kamu tetap melayan dia dengan baik. Baik teman-teman, kita lihatkan ya kepada initial yang bakal hadir di pembacaan hari ini. Sepertinya banyak initial yang terbuka. Saya akan buka semua saja teman-teman ya. Baik teman-teman, di sini kita ada Z Zulu, S Sierra, W Whiskey, X X-ray, O Oscar, U Uniform, P Papa, B Bravo. Nah, ini adalah inisial yang terkuat ya. Sementara 4 inisial lain ini tertutup. So, ini kedua kuatnya. Kita ada G Golf, Y Yankee, I India, dan terakhir sekali kita ada C Charlie. Baik teman-teman, saya harap kelihatan ya inisial ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk pembacaan hari ini. Saya mengharapkan pembacaan ini sedikit sebanyak memberikan kamu pencerahan terhadap siapakah dia yang sering-seringan memantau atau stalkingin kamu, khususnya di keheningan malam hari. Baik teman-teman, jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Keep your spirit up, keep spreading the love you guys. Senantiasa bersemangat. For angels are watching over you. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.